an la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu al-hamdu Rabbi sholli wa yassir amri wa sabbi lisani yafqahu qawli. Sampurasun ibu bapak-bapak. Ada suaranya. Ini tadi ada pertanyaan dari pemateri. Ini acaranya seminar atau pengajian? Ini kesannya di resmi bisa. Nah ini ketika pengajian dikelola oleh anak-anak muda, ini yang menyelenggarakan itu Ustaz pemuda masjid bekerja sama dengan Karang Taruna. Nah jadi model-modelnya seperti ini bergaya-gaya kampus. Tapi tadi ditolong Pak dan moderator ya. Tapi sebelum kurikulum kita pematerinya kita tapi saja padahal biasanya tak kenal katanya Bapak Sa'aruf, jadi harus kenalan dulu. Mungkin nanti akan memperkenalkan diri Ustaz masing-masing. Tapi saya kira ini bukan yang asing buat kami di sini. Apalagi kalau dengan Ustaz Lucu, mungkin Ustaz dengan Ustaz Ibin, beliau pembina Masjid Darul Muhadir juga. Dia sering ada kajian rutin sebulan sekali di sini. Berikut juga ada Bunda ya, alhamdulillah sudah nyampe. Jadi cuma ini mohon izin karena Pak Ustaz itu ada acara lagi, siangnya mungkin kita ada perlukan Pak Ustaz. Selamat dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak Ibu yang sudah hadir, yang saya hormati dan dimuliakan Allah, para pemateri yang juga sudah pada hadir, Bapak Kades, alhamdulillah Bapak Kades, dulu. Tadinya kalau Bapak Samad belum datang, biar saya yang nyambut, nanti Bapak Samad yang memberikan materi. Ya, jadi untuk itu mudah-mudahan saya sebetulnya tidak terlalu tidak terlalu memberikan sebuah waktu sebetulnya, tetapi kebetulan jam 11 harus ke rumah sakit, istirahat kesalahan ada kajian. Jadi saya minta untuk diberi dulu, walaupun nanti mungkin permasalahan dijawab oleh Bu Haji Lian sama Pak Sadibin. Jadi dia Pak Rosan kasih buku 5 atau ayat dulu. Ya, begitu. Dan karena 3 pemateri itu sudah hadir, jadi kita mungkin kasih simpel aja supaya bapak-bapak ibu-ibu juga lebih berkualitas gitu kan. Karena kalau terlalu panjang juga itu akan memberikan sebuah stimulus yang terbaik. Ya, apalagi suasananya dengan suasana yang seperti ini. Ibu bapak ada 5 langkah agar orang tua itu cerdas. Untung judulnya cerdas, baru pintar simpulin ada ibu. Karena pintar dengan cerdas itu berbeda. Kalau pintar itu kan IQ, kalau cerdas itu kan dia berkaitan dengan IQ. Ya, dia berkaitan dengan karakter. Makanya kata Rasulullah SAW, seorang yang cerdas itu adalah dia berpikir untuk akhirat dan dia itu tidak berpikir untuk dunia saja. Itu orang cerdas. Nah, makanya ada 5 poin yang harus dilakukan oleh orang tua agar betul-betul si anak kita itu betul-betul dia paham apa yang harus dilakukan. Karena yang saya hadapi di berbagai persoalan itu udah kayak nurut kayak muka bodoh daripada nurut orang tua saya itu. Kuilu nama ditamani di hari saya itu ke sore muka bodoh balik telepon kita nyusul kasih ini disusul. Tadi ditamani di esek, kita beli minyak di hari esek. Kenapa Pak? Karena di sini dia sudah kehilangan dan timbul otoritas yang anjur. Nah, jadi bahasa saya begini, bapak-bapak ibu mungkin di sini anak sudah tidak bermasalah, tapi tidak kuat mengincu. Awas incu kalau jangan pendek kita. Nah, sabab lebih ribut kita tidak baik. Saya bisa ngomong gini karena sudah punya 3 cucu. Ya begitu. Dan alhamdulillah, ya jadi ngurus budak dan ngurus itu beda.
Kenapa? Karena ini ada situasi yang berbeda sekali. Dan ini harus dirasakan. Begitu. Yang pertama adalah orang tua itu harus menjadi seorang motivator. Dia harus jadi motivator. Jadi kalau mudah dia perlu menjadi seorang motivator. Ini hampir semua ada ketika Bima Sakti menjadi pelatih U16 dan dia juara. Karena 5 ini ada dia lakukan. Karena itu disusun oleh sebuah buku namanya Leadership System yang ditulis oleh Buya Hamka. Buya Hamka menulis itu ada 5 agar seorang itu jadi figur otoritas. Jadi lamun nyari itu nurut sakit. Lamun nyari tak tunduk di buku. Karena apa? Karena dia memiliki 5 ini. 5 ini. Jadi yang pertama adalah motivasi, ya. Kemudian yang kedua, ya, ini bahasanya dulu supaya nanti simpelnya bagaimana prakteknya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah empowerment. Seorang orang tua itu harus menjadi seorang empowerment. Ya. Kemudian yang ketiga adalah safety. Yang keempat adalah activity. Dan yang kelima adalah dia harus menjadi seorang coaching. Udah 5 poin aja. Kalau ini sudah ada di orang tua, punten punya kita sholat. Reki pencit ke Nabi Ismail nggak boleh begitu. Udah ngobrol kita reki pencit udah di kita naik juga harusnya. Ngomong reki pencit sih karena berdoa bela udah. Nah, paling kayak bapak sih pencit di sholat paling gitu. Karena apa? Karena orang tua yang dia memberikan instruksi input kepada anak itu tidak memiliki 5 attitude itu kehilangan itu. Kalau sudah kehilangan 5 itu, maka itu akan terjadi yang disebut dengan apa? Ini sudah tidak terjadi atau disebut dengan loss action. Jadi anak tidak mendapatkan input yang baik. Dia tidak akan mendapatkan input yang baik karena sudah ada loss action dari orang tua. Nah, alhamdulillah Pak Samad Pak Kusumi. Alhamdulillah teman-teman ada yang Pak Samad, ada Pak Anies. Artinya kita didukung luar biasa lagi. Mudah-mudahan mereka pemimpin yang akan bersukses di dunia akhirat dan doakan semua. Bang Suri kan tadi, Bang Suri. Kenapa? Ini mohon maaf ya, kami contoh supaya gampang. Ini 5 menit lagi, ya 5 menit lagi. Ini botol ini, Pak. Botol ini di meja. Kalau di pinggir, kalau diisi itu corona simpan kayak ini omset perusahaan bisa turun. Itu bisa turun. Botol Coca-Cola diisikan corona dalam jangka waktu 2-3 menit itu sampai turun 54 miliar. Botol Coca-Cola dia diisikan karena kemudian disut oleh seluruh orang media sedunia melihat bahwa dia tidak senang sehingga seperti tidak senang botol kandungan apa minuman itu. Akhirnya omsetnya 54 miliar dalam jangka waktu 2 menit. Pertanyaannya, lalu botol Coca-Cola diisikan perusahaan itu turun omsetnya? Dan turun, kita siapa usaha itu? Siapa? Jadi masalahnya bukan botol Coca-Cola, bukan Coca-Cola, bukan Pak. Coca-Cola itu tidak ada persoalan, tapi Indonesia tidak ada masalah. Kusim-kusim botol Coca-Cola di tangan, tapi turun omsetnya. Karena apa? Karena tidak ada alternatif saja, bukan sebagai figur otoritas untuk kasus itu, begitu kan? Jadi hebatnya orang tua kalau sudah menjadi figur otoritas itu akan menjadi aksesibilitas bagi anak dan itu ternyata perusahaannya bisa top. Karena bahkan dipikirkan kehilangan figur inilah yang akan membuat anak itu akan sulit untuk nurut sampai itu. Ya. Jadi mudah sakit itu bapaknya, namun barangkali di kurang bantah, artinya kita tidak jadi aksesibilitas bagi anak karena kita kehilangan iman itu.
Dan Nabi Ibrahim dalam Quran surat Al-Hajj dan Quran surat Ibrahim itu didokumentasikan oleh Allah memiliki 5 ayat itu karakter yang sangat hebat. Yang pertama adalah apa? Nabi Ibrahim sebagai motivatif, ya, betul-betul. Jadi kalau ada anak masalah itu dimotivasi. Kalau udah nggak salah, kalau disalahkan benar. Udah salah disalahkan, Pak. Oke, mau benar-benar gitu. So, udah salah, kalau disalahkan benar. Lalu udah salah, benar-benar gitu. Begitu itu yang pertama. Jadi tafsir ini panjang sekali kalau di dalam surat Al-Hajj ayat 26. Yang kedua, empowering. Lihat kelebihan dia. Seorang tua itu harus melihat apa kelebihan dia. Jangan melihat kekurangannya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, jangan ajarkan berenang, tapi ajarkan terbang. Lalu guru diajarkan berenang, maka dia akan kehilangan kemampuan terbang dan dia tidak akan mampu untuk berenang. Namun sebabnya jangan kalau diajarkan berenang, ajarkan senang hebat berenang itu namanya empowering. Tinggal kurang kali Pak, tinggal di narapotnya, tinggal. Namun di kurang kali rapotnya mana mana menilai nasai, ibu leskan dan menilai nasai, atau dileskan yang baru, dileskan baru, kayak udah usaha kamu. Matematika leskan, bahasa Inggris leskan, biologi leskan, 18 pelajaran kayak udah rumahnya pecah udah pan mana ternyata si ada agamanya kesalahan, empowering oleh kita. Dia leskan agamanya, masukkan dia jurusan sesuai dengan otaknya, maka itu akan hebat dan bakal tiba di kawasan udah tentu hanya segala bisa, tapi bahaya kemampuan dan kurang rojok karena kurang terjadi duit ya. Nah, udah hanya segala bisa, kita kalau ribu udah bisa dan ya dia kenapa? Karena kita seringkali melihat itu, makanya orang tua yang kedua dia harus jadi empower begini. Lihat apa kelebihannya. Nah, itu cerdas itu. Untuk anak punya ya, nomor hiji ke alim kita menjadi ustaz. Yogi itu pikiran dari PT Pak nomor ini ngadol bisnis. Cuma dari kayak ustaz. Dari nomor 2 ada nomor 2 menjadi ustaz. Padahal udah kan bukan dia hari menjadi ustaz. Tapi saya melihat itu begitu. Dan ini sudah terjadi seperti itu. Anak nomor 5 beda diri, anak nomor 4 beda diri, anak nomor 5 beda diri. Dan Allah udah jadi gue anak. Dan nomor 5 nomor 4 yang tinggal. Kalau ada apa konflik atau jumpa itu, mudah-mudahan begitu. Ini juga dikawinkan mudah-mudahan kan bawa bisa lagi nanti. Jadi udah tadi di depan jadi ibunya, jadi bawa bisa lagi nanti. PT gua kayak gini nanti kalau bawa bisa lagi nanti. Jadi kemana? Tapi tidak tahu sebab kenapa? Karena udah yakin begitu kan. Maka lihat kata kelebihan dia apa, kan kelebihan dia apa. Nah, kenapa? Mau dia terpaksa. Maka leskan pelajaran saya, engkau di leskan pelajaran dua tadi. Langsung Ali Abi Thalib, kalau anak ingin hebat, maka jangan oleskan pelajaran yang tidak sesuai dengan kapasitas otak. Tapi mulai angkut dengan semangat, hebat ini. Ya. Itu aja. Nomor 3 yaitu 1, 2 empowering. Yang ketiga adalah shaping. Apa shaping? Kamu kali betul-betul pengiriman. Simpul yang mungkin bangun urus sudah kamu tanggung. Oke, sudah sakit lagi di mana mesti dia? Nama jenis biasa itu ketika hari mana dia wae cekulan kayak gitu sokna di wetasian. Kayak abis juga gawe dibayar. Enggak, kenapa? Kita servis excellent. Kenapa di restoran tanggung sampai sini 15.000. Lalu di bumi 15.000 tanggung sampai mana? Salah stok. Tapi nah di restoran 15.000 teh sampai sini. Karena apa? Yang mahal bukan tanggungnya, dasarnya kita kene. Tapi apa yang membuat mahal? Karena servis excellent, shopping yang bagus, berikan pelayanan yang terbaik. Kalau utang itu diundang. Di situ dah kayak gitu hal. Entah itu biasa barang tidak mana-mana. Ya, di sekolah itu benar-benar aman tuh ya, benar ngaku. Siapa yang mau di sekolah itu? Apa lalu? Maksudnya di sekolah SD gitu. Aku kan bayar. Dan sekolah mah itu pintar jangan itu digawe.
sekolah itu diajar di dina, iya mana kita dulu diajar saat itu. Makanya ibu bapak servis berikan pada suami yang memberikan servis terbaik pada suami pada istrinya, itu akan memberikan dia itu nilai yang baik pada istri. So, jadi dilipat ke bulan-bulan harga itu pun bisa dilipat ke hari bersalah. Ada katingan, bukan di bedah dari hari bersalah. Tapi jadi nanti apa? Itu kan tidak akan nyambung. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah apa? Activity. Apa activity itu? Bikin anak benar. Bikin anak. Jadi kalau mengurangkan badannya orang, badannya anak balon, badannya anak boneka, itu kan baik senangnya kira-kira. Pada situasi ngajarin bangun muda sok melakukan istri, atap gelap. Dan watak kalau jadi rumah satu rumah. Ada yang jangan kita satu kaca apa rumah satu. Mungkin dia satu nyuruh celana. Karena apa? Supaya dia activity dia maju. Jadi ada apa? Karena orang tua dulu itu mengajarkan teori-teori activity yang sangat hebat. Begitu. Orang tua dulu begitu. Kalau sipil sok nonton, kamu kuda kayak kuda apa? Itu pasti bapak kuda. Jadi kuda itu bakal akeh di bapak dan sama kuda di bapak. Dan ini kalau kuda kayak kekudaan, kata menjadi kuda tapi salah. Kai, mata kuda kayak kalau blowing kai. Jadi bapak karena ibu harus melakukan activity, bapak melakukan activity. Bu, sini contoh dibuat ini. Murah kali lalu dibebel ibu, itu akan terjadi proses yang sangat hebat otak. Kalau makanannya dibebel, itu hebat otak ini, hebat banget. Dan kemarin tadi di masjid. Dan ternyata penyebab anak hiperaktif adalah karena anak begitu lahir tidak dibedok. Itu penyebab hiperaktif. Beberapa kali begitu lahir dibedok, dia tidak akan hiper. Kenapa? Karena kalau anak dibedok, itu akan terjadi perbaikan tulang belakang. Jadi si tulang saya enak. Lalu beberapa kali tulang belakang tidak bagus, itu tidak akan fokus karena suplai oksigen ke otak tidak lancar. Karena kayaknya dibedok, udah kayaknya padahal dibedok. Saya kan so, beberapa kali aku tidur dengan marifat tidak kayaknya melalui asal dulu kan. Hari udah kayaknya aku dibawa lagi kayak kalau nanya udah kayak kamu tuh mencari dari cicing, bagi dan ternyata penyebab kamu adalah tulang belakang yang rusak. So, punten, ibu cek tulang belakang yang marifat. Itu marifat. Jadi itu ternyata dari itu. Itu guru saya di profesor. Dia mengatakan lihat anak-anak sekarang baca dan hiper karena begitu proses kelahiran itu ternyata mereka sudah tidak. Makanya dia di pesantrennya bisa di lembaga sekolahnya dia tidak akan menghalangi masuk sekolahnya dia kalau dia jodoh tidak terima. Kecuali harus diterapi dulu selama 1 tahun. Nah, begitu. Coba ini pada dong. Oh, Ustaz, tapi maaf kita pun anak dibangun dia pun aja senang wae berarti betul kan itu. Ya, coba betul kan enggak salah. Mau mana cicing gitu. Ya, karena activity orang tua itu activity itu sangat bagus banget. Ya udah, itu sangat bagus banget. Makanya Pak, kalau ada seorang anak yang dia sedang menyusui dan air susunya saat orang tua itu pintar ngomong dan begini. Neng, lamun cinten saat keluar biasanya biji loba pikiran buat karena mejo-mejo teh sepuh. Sampai lamun loba pikiran cinten teh saat maka kan loba pikiran ya sok cinten teh bakal loba gitu. Karena orang tua tulisnya begini banyak anak banyak terjadi. Udah kayak mana kalau bagi udah dari itu cara nulis. Maka cinten teh saat kan makan. Ya, yo saat cinten teh ayo kalau tahu kan baru udah jadi itu makanya nanti proses kelahirannya itu 18, 15, salapan lancar cinta cara apa diizinkan kamu itu ayo bibir kamu licin wayang sampai ayo beli asam sawah maka udahnya bakal beda itu masak karena air susunya yang kedua kata orang tua sering lalu cinta saat tanaman hedo sakit simpel ya. Udah kaitan dengan ibu atau sekarang bukan itu kan daun sambal, daun anu atau sekarang udah kaitan ke sebelah setan. Ya, tinggal kamu juri kan tidak. Maka di nanti sebelah ya. Maka si saat aku cinta teh apa sebab udah sebelah setan dia kamu juri rek mana
jadi setan. Nah, karena itu kalau baru eksibiti misalnya ini murah kali lalu sederhana sokaran ini. Ada kampung itu murah kali yang hujan kan, si budaknya sok sehat. Malah dia dokter itu. Dia mengatakan anak yang dijauhkan dari anak kemungkinan dia akan rentan tubuhnya. Dan anak yang sering berdulai dengan itu akan bagus antibodi. Makanya pesantren saya itu sengaja mau sekarang anak di pesantren tidak bawa cinggo basah itu disebut. Nanti kesimpulan kali sengaja di nawal, di sawah, senang nyengket. Tapi itu ya diajarkan itu tiap hari. Kenapa? Karena luar itu sampai akhir marapah di negaranya itu saya kampung itu supaya bulanasnya bapak-bapak supaya bulanas di tempat mak ya ini mak baru banyak takut kamu ayah bulanas semua wah bagi ada sih sentuh banget. Nah itu belakang ini mereka keluar bicara ada yang keluar sudah kumpul udah 30 dolar tidak kaca tidak kaca sudah kumpul udah kasur kayak gimana kagak berenang kena sopan dan ini kabur cek udah kayak gimana dua kebulan ini kan udah kayak gimana dua kebulan kasur kan banyak kulkas kabul ya iya bisa gimana ibu kan mudah-mudahan begitu mulai kali begitu makanya di apa di Turki kalau ada hujan anak itu sudah ada hujan udah kalau gebrek hujan hujan wah udah sangat banget di bulan kemudian ada lepas kamu ini hujan ke sini asal udah hujan kan matanya jual harga nah cari sana bukan komunikasi kepada anak bapak tetapi yang muncul adalah terakhir yaitu wajib harus menjadi seorang orang apalagi mengarahkan bagaimana anak itu akan tahu yang harus dilakukan dan itu betul walaupun pelatih tidak bisa main bola tapi dia pintar bagaimana aktif untuk mengalahkan orang yang dia ataupun anak buah melawan itu namanya ujian. Jadi ibu sama udah menggunakan keadaan dunia dan itulah yang saya praktekkan walaupun belum sempurna dan belum maksimal saya mencoba untuk mempraktekkan yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim terakhir dari saya. Makanya sholawat itu selalu disebut dengan dua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim. Kenapa yang disebut dua? Karena Nabi Muhammad seorang suami yang dapat mengelola 9 istrinya masuk surga. Sedangkan kenapa disebut ali Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim dia sosok Nabi yang dapat mengurus anaknya hampir semuanya jadi Nabi. Maka di sholawatnya wali dua ayat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim. Kamari di Bogor ada nabi palsu, nabi namanya Asep. Harus dikasih dulu. Itu nabi dari baru ada nabi di Bogor ada. Nah, kami sendiri di Bandung ya tentang suku atau kiri ada orang yang pakai dunia. Coba ibu bacakan soal dengan Allahumma sholli ala Asep wa ala ali Asep. Mana sakit kau lalu tujuh dari nabi Allahumma sholli ala tujuh wa ala ali tujuh. Sakit itu jawabannya kita perlu dipikiran ibu atau nabi ya soal itu sudah disesuaikan ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ibu bapak semua jadi ibu seperti Nabi yang nanti akan melahirkan anak-anaknya luar biasa sesuai keinginan kita dan keinginan Allah. Saya kira itu saja materi pertama dari saya. Maka belajar gue insyaallah dan ini akan menjadi stimulus bagi materi yang baik. Saya kira itu aja dulu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama izin bersama beberapa kades. Tadi seperti dikemukakan oleh Pak Ucu, dibanding Pak Ucu yang membuka acara. Nanti Pak Camat nanti dari pembicara kunci mohon izin bersama Pak Kades. Nah, karena di tempat ini kalau kita
ya. Kami mohon izin untuk pembicaraan kedua kita serahkan ke Bunda Lia. Sebelumnya mungkin akan saya bacakan dulu biografi beliau. Seperti saya bilang tadi, kita akan ngomong kata Aruf katanya. Nama Ibu Lia Dinia Sarjana Psikologi, tempat tanggal lahir Bandung 4 Desember 1964, status ibu dari 3 orang anak dan 1 orang cucu. Beliau beralamat atau bertempat tinggal di Kompleks Sentra Duta, Jalan Sentra Duta, Semarang 3, 47, 15A, Bandung. Alamatnya kantornya di Jalan Terusan Megasari 23. Nah, kalau dibacakan kurikulum yang panjang itu, yang saya ingat tentang Bunda Lia ini adalah beliau seorang beraktivitas di bidang pendidikan yang konselor dan juga pembimbing anak-anak. Dia juga sebagai konsultan beberapa TK atau juga playgroup atau juga daycare. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya serahkan kepada Ibu Lia untuk menyampaikan materinya. Mohon silakan. Pertama kali saya mohon izin dibuka masker semua karena harus berbicara ya. Alhamdulillah hari ini ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua dan jamaah di Darul Muhajirin ini. Saya baru pertama kali ke sini, tapi mudah-mudahan bisa lebih dikenal kalian karena dunia kita tidak beda jauh, yaitu pasti dunia keluarga dan dunia anak-anak. Sesuai permintaan panitia, bagaimana menjadi orang tua yang cerdas. Kumaha itu cerdas, insya Allah ya Bu. Sepertinya di sini sudah banyak yang senior juga, atau segera itu panitianya. Insya Allah ya Bu. Baik Bu, saya langsung menjelaskan. Mohon izin untuk Bapak sama ya, saya agak next. Ibu sering berdoa, Robi Hafidna. Karena sebut nama Allah. Kalau seandainya bahwa yang sudah kita lakukan ini kita punya anak bahkan sampai kuliah, berarti Allah sudah mempercayai kita. Karena menurut saya ini merupakan hibah punya anak itu, karena di luar sana banyak yang memang masih perhatikan. Anak bukanlah kamu biasa. Ibu kami pada ayah kamu siap-siap tuh. Sudah disiapkan kita mau ini bersihat, kita siapkan untuk kamu kedatangan kamu. Nah, anak ini adalah kamu yang luar biasa yang Allah titipkan kepada kita dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Berarti kita harus persiapan, harus seorang ayah atau seorang suami itu adalah konseptornya. Konsepnya ada di suami dan anak. Nah, kita adalah pelaksana. Ibu-ibu adalah pelaksana dalam rumah tangga, khususnya dalam bidang pendidikan. Nah, jadi saya ambil dari ini ya, James Dobson ini ahli seorang banyak yang beliau mengatakan salah satu ini. Jadi betapa luar biasanya kalau kita memang sudah diberikan kepercayaan anak itu ya. Next lagi. Nih, prinsipnya pemahaman terhadapnya itu Bu, anak itu memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang ya, sesuai kapasitasnya. Tetapi ukuran lain terkait dibanding si itu mah pintar, si itu biasa ya. Nah, karena masing-masing anak punya kapasitas. Nah, setiap lingkungan dapat bersikap ramah untuk menerima anak apa adanya, bukan ada apanya. Nah, ini yang sering terjadi. Kita ini kadang-kadang anak ini dalam membimbing selalu pakai kacamata kita. Dan bapak harus gini. Tapi tidak mengenal anak lebih dekat. Anak kita ini seperti apa? Ya? Karena ibu-ibu
ini khususnya yang golden age ya. Anak adalah anak, bukan manusia dewasa yang berbadan kecil. Kita kadang-kadang lupa. Nyusulan orang kali usia 2 tahun atau 3 tahun, 5 tahun seperti memarahi anak-anak yang sudah dewasa. Nah, ini ya contoh misalnya anak 1,5 tahun, 1 tahun itu udah bisa jalan, lagi eksplor, ya, ingin mengetahui dunianya. Saking anak ingin tahu curiosity-nya tinggi, setelah dioperasi, ya, karena tahun itu kan terkenal aktivitas mereka, karena rasa ingin tahu tinggi itu aktivitasnya anak. Nah, tapi kadang-kadang kita tanpa sadar, ibu-ibu muda itu suka tidak sabaran. Kamu gak boleh ini katanya udah diberesin. Ya, contoh aja gitu ya. Kalau ibu-ibu muda ya, misalnya nih, yang punya rumahnya baru segala itu ditambahkan, termasuk piring-piring, wah, kalau hiasannya rumah baru ya. Nah, sibuk. Suatu saat nih ibu ada tamu teman-teman, kan semua kan ikutnya. Teman-teman bawa anak kecil. Terus ibu ngobrol aja sebulan kecil ini, tahu kan soalnya ada piring-piring, piring keramik ibu. Ibunya serang. Kamu udah kata kamu udah kami serang. Ibu kan bijaksana, biasa nama apa? Badur, anak-anak memang begitu. Apa? Aku maaf jadi ini. Dari terus ya, dari buah udah aja pulang tamu, putra ibu udah main bola. Kayak aku bakal excited, semangat, bahwa sebentar dia sambil tulis sesuatu atau kerjanya. Oh, jelas kan kalau sebentar itu tulis sesuatu. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Anak itu kata Rasulullah juga belum mauludin adalah kita. Cenderung hamil kita bawa lingkungan pada di manusia di nafraten dipintarkan di prematur itu adalah lingkungan yang paling dekat siapapun lingkungan. Anak begitu lahir dari pertama melihat dan dilihat senyum siapa? Ibunya. Kalau ibu sekarang menyusui anak aja pakai ini main gadget. Nah ini pada anak butuh bonding, kelusannya, ekspresi itu semua diproyeksi Islam. Nah itu jadi disinilah kita kadang-kadang sebagai orang tua tanpa disadari karena barangkali kurang persiapan. Anak belajar adalah secara visual, auditori dan kinestetik. Kita mengambil strategi karena ayah ibu adalah aktor dan aktris. Uswatun hasanah, contoh model itu adalah kita. Ditambah anak-anak sekarang gadgetnya itu jadi role model juga, makanya harus jadi role model yang enak dulu. Jadi harus membuat anak itu enjoy dengan ayah ibu. Tanpa bisa seorang anak, kenapa ini enak kok? Di sekolahnya anak marah-marah dia selalu egois. Nah, karena barangkali di rumah dia melihat anak tadi yang saya jelaskan 1,5 tahun ya, cara berpikirnya itu masih sensori motorik. Ibu-ibu waktu pulang ke rumah, kalau kadang-kadang saking ampoknya ini, ibu nanti nak betul sudah saya kenal, sebenarnya kalau simpul dan nanti keinginan aku si bulan ibu bulan dan hanya mengarah tinggal pulang seibunya oleh anak usia 2 tahun pulang. Si ibu langsung menyadari bahwa kamu gak boleh gitu sama mama. Surga di bawah telapak kaki ibu, gak boleh gitu ya nak. Begitu ibunya tidur kan anak ingin cari surga. Surganya yang ada perpecahan antar suku alias kalau enggak surga karena apa? Anak masih berpikir itu yang ada, yang terlihat. Kalau bola disuntuk dan tumbuhan, anak berpikirnya tidak ada. Kalau kita melihat rumah-rumah, pasti dalam pikiran itu di dalam rumah itu ada TV, ada ranjang, ada itu kan anak juga usia 1-2. Jadi cara mengajarkan agama harus disesuaikan dengan kognitifnya. 3-4-5 tahun itu barangkali itu egosentris karena berpikirnya pre-operasional. Nah, membimbing itu harus sesuai. Terbiasa pakai kacamata kita itu kurang mata. Nah, yang paling efektif apa? Contoh model. Lewat apa? Visual, auditori, dan kinestetik dilakukan bersama. Apa yang anak lihat, ya, itu yang akan dia contoh.
Walaupun misalnya dia mendengarnya apa, tapi yang dilihat ini biasanya yang dilihat bukan kita praktekkan karena dia ibu jam 1 Nabi mah tiap minggu mengadakan olahraga dan kamu sebagai olahraga dia intensinya. Tangan kanannya tolong dikeataskan. Lalu tangan kanan alur supaya saya rayu kita supaya semangat. Kita gerakan olahraga. Ya Allah, alhamdulillah saya punya tangan kanan. Dengan tangan kanan inilah saya membimbing anak-anak yang semangat, Bu. Ya alhamdulillah bersyukur tangan kanan saya masih bisa diamalkan. Simpan tuh tangannya di atas dagu. Tangan dagu. Nah, yang paling diserap oleh anak kamu cari otak tetapi ditinggali. Kalau usah ibu di bawah dulu video kamu. Ada di rumah yang instan ya. Jadi betapa anak-anak kita visual kamu ditinggali. Upami ibu nak romo udah kita bangun romo. Bukan jajan kami bukan jajan. Walaupun ibu dengan ramah ceramahnya berkata, kita sebagai ibu harus berisu ibunya. Yang paling diserang itu apa yang diberikan? Ya, ibu akan beri makanan saya misalnya ya kamu otomatis pun anak-anak itu pada ayah kamu. Kita akan beri kamu langsung. Anak doa tuh minat-minat, karena terus itu cara yang bisa berbeda. Ibu kan berbeda, maksimum main apa yang bisa. Tapi sekarang yang bersama itu paling efektif. Betul, dan itu dihadirkan apa yang dilihat itu yang akan lebih bisa. Baik, next lagi. Anak adalah tugas dari rumah aku. Anak yang dilahirkan tentu dengan segala kompetensi yang Allah berikan. Semua diberikan anugerah. Ada yang cerdas secara IQ, ada yang juga cerdas juga misalnya secara emosinya atau spiritualnya juga dilatih ya. Dan satu hal, positive question daya juang harus dilatih ya. Bagaimana kita membimbingnya? Apakah akan mau dibesarkan disiplin tanpa teriakan dan pukulan atau mau dibesarkan dengan caci maki? Karena kebutuhan pada anak itu atau pada manusia itu hanya ada dua, kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis. Tumbuh kembang anak itu kebutuhan fisik paling sering riwayat susu yang terbaik, memberikan asi eksklusif 6 bulan, yang pasti diberikan. Tapi kadang-kadang kebutuhan psikologis ini padahal penting. Kenapa? Karena kebutuhan psikologis tidak didapatkan, jadilah luka pengasuhan anak. Apa beliau punya pengasuhan anak, pengalaman anak masa lalu tersimpan di alam bawah sadar sehingga setelah dewasa menjadi inner child. Nah, untuk menghadiran saya ilmu misalnya ada ibu-ibu atau bapak-bapak. Upami ampun kan orang supaya ampun ada cuma emosi dasar, apa ya? Emosi itu ya, emosi positif negatif dua-duanya juga perlu ya. Emosi positif itu adalah untuk meningkatkan prestasi kita, emosi negatif untuk proteksi diri ya. Nah, tapi yang banyak yang jadi sama-sama emosi, marah. Upami misalnya kita kembali ke saya. Orangnya itu aku berlebihan. Aku yang betul-betul patuh seorang bapak, seorang ibu. Itu ingat saya. Karena masa lalu dia kemarahan yang dia simpan. Saya pernah punya pasien datang itu seorang dosen S2 ya, bahkan S3 ya. Usia itu udah sekitar 40 tahun. Dia bingung kepada dirinya. Aduh kenapa saya itu gua ini pemarah banget ya. Karena gua sadar itu soalnya itu dalam Jakarta. Kemudian bisa disampaikan kenapa mahasiswa itu terjadi tersebut karena mengampungkan berlebihan. Siapa yang bisa mengatakan ke dosen yang seperti ini? Nah, dia menyadari, dia sangat menyadari ada apa itu. Akhirnya kita terapi. Biasanya saya pakai terapi
visualkan, ternyata kemarahannya masa lalu kepada ibu. Ujung usia mau masuk SD, jadi sekitar 5 tahun ya. Udah berhenti si ibu ternanti, bahkan tuh susukan si ibu saking persoalan ibu terlalu bahkan susukan ada kedamaian dia simpan. Ke ibu harus hormat diulangi kognitifnya. Iya, benar. Saya lupakan di lip service-nya dilupakan alam bawah sadar tersimpan. Setelah itu dari sifat ibunya juga sayang, tapi dengan cara kelihatan pukulan disimpan di alam bawah sadar. Nah, tatkala sudah dewasa terbentuk, ada kemarahan, muncullah itu. Nah, jadi ibu jangan kaget kalau punya masalah, bukan seperti masalahnya, masa kecil selalu masa kecil ya. Itu. Nah, sekarang ini memang sedang digali banyak kecantikan saya ya, karena memang banyak kalau nggak diputus rantainya harus sampai ke keturunan berikutnya jadi realnya ada obatnya, ya orang-orang dari ya. Next. Nah ini lihat senyum anak seperti ini, apakah itu kita anak-anak kita seperti ini? Nah ini juga kalau tersenyum seperti apa? Pusing habis yang dikasih bapak-bapak mama senyum seperti apa bu? Coba saya boleh merasa bu, kalau senyum itu ini tertarik ya, ibu. Tapi bu itu hanya rencana. Ya tak senyum tapi kadang-kadang sama ini akhirnya harus benar-benar ya, karena ini lihat anak-anak luar biasa ini anak seperti ini. Tapi sekarang banyak kan anak-anak yang tidak ada senyum seperti ini bu. Bahkan mesti itu anak itu kan ramai. Karena dia nontonnya itu seperti bu, mesti juga harus diramekan dengan anak-anak. Mereka tentunya nanti ya. Nah kalau ada anak misalnya dia cenderung dia nggak dibangun soalnya bisa itu apakah seperti itu? Ternyata malah depresi. Kenapa? Yang disebut manusia itu di sini ada disebut ego sekarang. Sebuah orang itu. Nah, kalau terlalu tidak bisa dia proteksi diri, mau makan dicoret-coret, harus begini. Nah, saya pernah ada pasien juga anak perempuan udah semester 4. Tapi ibu dibanyakan bapak nanti bicara dari bulan tersebut, udah kayak bersih, kasih. Menurutnya bu itu udah persoalan mulut pada semua, tapi kalau dari mungkin ternyata schizofren yang kataton jenisnya kan ada yang schizofren dan katatonnya ini ke ujung-ujung itu dan jika apa yang salah jadi ini tidak menjadi diri akal nggak ada itu teknik ada lagi kebalikannya yang psikopat sumber egonya belum ya orang masyarakat itu kan belum tidak ada rasa bersalah hati-hati itu juga pola asuh yang salah. Yang jernih ini yang seperti begini ya. Mereka akhir itu sudah dengan potensinya yang cukup punya masa depan karena Allah memberikannya anugerah dan berbeda. Anaknya ada yang akhirnya cerdas, ada yang biasa saja, ada yang di bawah, ada yang SNAT, ada Koko ya, ada yang MS, tapi juga ada yang pintar di psikologisnya, ada yang pintar di bidang estetik, ada yang luar biasa. Jadi tidak ada anak yang tidak diberikan apapun pasti Allah memberikannya. Nah ini bu, tadi sebagai jiwa, anak sebagai perataan Qurannya. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya mudah-mudahan jadi cendramata membuat rasa bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi dalam dirinya tidak semudah memberi tantangan karena proses. Ya, next lagi perjalanan artinya. Nah, tugas orang tua apa? Mengawal dan memberikan arahan. Next. Nih, bagi orang tua, anak-anak generasi penerus yang harus dipersiapkan, memang harus persiapan. Setiap saat langkah udah nggak bisa ya, harus ada persiapan. Next. Nah, kenyataan sudah terlahir dengan kapasitas mental yang bagus. Sebetulnya anak itu berani. Kenapa jadi siaran cemas? Terkini ulang ibu harus ada itu. Jadi bukan cemas. Anak-anak cemas, lansia yang surga dilahirkan dari ibu-ibu bukan cemas. Ya, siapa yang bertanggung jawab? Orang tua, ayah dan ibu sebagai pengasuh utama. Secure attachment yang nanti akan menghasilkan trust. Jadi rasa nyaman aman itu dari ibu dan ayah tentunya itu merupakan
kalau misalnya anak nangis, ibu marah-marah, anak akan menyimpulkan, oh, mama tuh sayang dari sama aku, dan dirinya, ibu makin tidak ngerti, ibu makin marah lagi, dia tidak bisa nggak? Kalau lagi apa? Akhirnya menyimpulkan, aku tidak dikehendaki. Nah, bentuk nanti apa? Bentuk perilaku yang setelah dewasanya aku tidak percaya diri, cenderung tidak bisa memutuskan, cenderung tidak bergaul, cenderung tidak mau mengekspresikan apa yang dirasakan dan dipikirkan. Nanti kesananya kalau sudah sakitnya cenderung depresi, ya. Next. Nah, landasannya ini, nah ini juga sudah jelas. Jadi saya ambil dari ayat-ayat Al-Quran bahwa metode itu dari yang mudah, yang menyenangkan bagi anak. Karena golden age itu usia anak 0 sampai 5 tahun, otaknya berkembang 50%. Kalau di sini ada guru TK, ya, bermain sambil belajar sambil bermain itu 50% perkembangan otaknya, itu kecerdasan, ya. Karena apa? Dalam keadaan bahagia, otak menyerap lebih banyak, ya. Next lagi. Nah, bertahap, ya, mulai dari yang mudah dan yang sulit sampai yang rumit. Next lagi. Nah, ini ya, cinta kasih sayang diberikan oleh orang tua dapat membentuk kepribadian anak, dewasanya menjadi pribadi yang kuat dan berkarakter. Membimbing anak kita berpikirnya harus 10-20 tahun yang akan datang. Anak-anak kita, turunan kita akan lebih berat. Nah, ketika kita membimbing harus menjadikan anak kita tangguh. Gak boleh permisi itu sangat dimanja. Nanti ada otoriter juga anak berarti tidak bisa berkeputusan, tidak bisa menjadi dirinya, ya. Next lagi. Nah, apa yang dapat dilakukan oleh orang tua? Next. Perbaiki pola asuh untuk membangun karakter, ya. Cukup belum kita kesimpulannya ini. Ya, jadi pola asuh yang harus diperbaiki dan berkembang karakter. Nah, kalau itu tidak terjadi, bagaimana nanti kita di dalam tanggung jawab, ya? Alhamdulillah, terima kasih Bu Nadia untuk pemaparan awalnya. Selanjutnya kita akan kepada Ustaz Haji Fikri Sufiana Sake, beliau pembina aktifan di Masjid Jabal Pengajian, beliau juga pembina remaja di KPTNI Jawa Barat. Kabupaten Bandung. Waktu dapat dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ahmad Kecamatan Malgasi serta jajaran. Yang saya hormati Bapak Nisa Karahayu serta jajarannya, Bapak Sapa Ustaz Ucup juga Bu Nadia. Yang saya hormati para petugas DKM Haji juga dari Yayasan dari Al-Haq dan Amanah. Saya hormati kami hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, saya merasa tersanjung berada di samping Pak Ustaz Ucup dan kemudian bahwa saja pada saat ini saya sebagai pengurus PKPRI Kabupaten Bandung, bahwa yang banyak berkiprah dalam pendidikan dan pembinaan para remaja masjid dan PKPRI Kabupaten Bandung, mungkin hadirin belum banyak yang mengenal apa PKPRI. Jadi PKPRI itu adalah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Indonesia, dari pusat sampai kecamatan. Hanya untuk kecamatan Margasi bahwa PKPRI itu wabil khusus dari segi lembaganya itu belum terbentuk dan tersosialisasikan. Bentuk info, ada sosialisasi. Hanya untuk keputusan sekarang bahwa ingin kami ini adalah memberikan warna tentang masjid itu sampai kepada tingkat kelurahan,
dari tingkat pusat sampai kelurahan. Namanya BKPRMI, tetapi di dalamnya adalah bukan hanya remaja haji, tetapi di dalamnya adalah ada anak-anak usia dini, juga ada remaja masjidnya. Yang kalau boleh saya jujur bahwa usia dini yang banyak kami bina di Kabupaten Bandung khususnya, sehingga anak-anak usia dini yang kami bina di Kabupaten Bandung ini sungguh luar biasa, ternyata menjadi percontohan tingkat nasional. Sebab apa? Bahwa anak-anak yang kami bina dalam pendidikan usia dini ini diantaranya adalah TKA, TPA. Itu yang mungkin sekarang Bapak Ibu sekalian ketika disebutkan TKA, TPA, oh pun hijau jadinya dah. Jadi itu diantaranya yang menjadi binaan kami di TKA, TPA di bawah lembaga BKPRMI. Maka pada saat ini Darul Muhajir mengundang kami dari BKPRMI untuk menjelaskan sampai sejauh mana kiprah BKPRMI di Kabupaten Bandung, wabil khusus nanti kaitannya dengan beberapa unit yang ada di tingkat kelurahan, dan itu adalah sebetulnya menjadi program utama kami. Ya, jadi sekali lagi materi yang saya sampaikan adalah hanya seperti kelembagaan. Kalau tadi masalah pendidikan anak-anak sudah cukup, barangkali oleh Pak Ustaz dan Ibu Daniel. Sekarang bagaimana caranya supaya apa yang disampaikan oleh Ustaz Ibu Daniel itu bisa terlaksana paling tidak di Darul Muhajir ini? Karena keinginannya ini bahwasanya mengakomodir bagaimana anak-anak yang berada di lingkungan Darul Muhajir ini bisa kita bina. Nah, itu dia kita. Ada sekalian, wabil khusus bahwasannya saya ini di BKPRMI karena ada 7 lembaga. Bahwasanya saya sebagai bukan direktur daerahnya, walaupun tidak digaji. Direktur makan belum masuk gaji. Gimana tidak digaji? Mudah-mudahan digaji Allah insyaallah. Jadi lembaga pembinaan dan pengembangan keluarga Sakinah. Saya LPP Sakinah, bagian dari DPD BKPRMI Kabupaten Bandung. Ada lagi yang dikatakan LPPTKA, yaitu yang membidangi, yang membawahi TKA, TPA, dan TKA. Nah, sekarang saya LPPKS itu adalah membawahi, karena judulnya Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah itu terdiri dari anak dan orang tua. Keluarga Sakinah, anaknya diajar ngaji. Nah, ini juga orang tuanya juga harus aktif ngaji. Sebab nanti akan bincang ketika anak ngaji, yang ngaji itu anak saja, sementara orang tuanya ngaji. Dan apa di mana di sekolah, di madrasah, di PAUD, di tanam, itu adalah menyuruh ibu gurunya nak ketika makan itu pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, dan sambil duduk. Hari orang tua tadi sambil nonton TV sambil jalan-jalan, makan minum sambil jalan-jalan, dan tengah kiri ke ini. Jadi tenang. Maka kami LPPKS ada 2
nanti buat kegiatan membina anak-anaknya. Nah, kalau di LPPKS ada yang dikatakan satuan PAUD sejenis Taman Asuh Anak Muslim. Itu adalah binaan dari BKPRMI. Itu usianya 0 tahun sampai 6 tahun. Kata berapa lahir? Jika di lembaga itu apa? Tapi kebanyakan memang itu adalah yang dititipkan di kami itu 2 sampai 6 tahun. Itu adalah SPS tahap bagian dari PAUD non formalnya. Bukan kuliah kalau salah saya. Bukan. Itu adalah PAUD non formal. Makanya di sini adalah ada yang dikatakan juga kelompok bermain usia masih 3 sampai 4 tahun. Hadirin sekalian, maka nanti ketika di Darul Muhajir ada rencana mau membuat lembaga untuk mengayomi anak-anak yang kesana tidak ngaji, kesini tidak ngaji, tidak terhubung pendidikan. Mari kita nanti buat satu lembaga pendidikan di Darul Muhajir sesuai dengan tingkat usia. Nah, usia kadang-kadang di mana usia remaja. Nanti untuk pembinaan remaja, Pak Asad di BKPRMI ada lembaganya, yaitu sumber daya manusia khusus. Itu adalah untuk remaja. Maka di sini adalah kalau saya itu khususnya itu pendidikan usia ini, tetapi di sana adalah subnya dari satuan PAUD sejenis Taman Asuh Anak Muslim. Dan alhamdulillah itu adalah sudah diakui oleh Dirjen PAUD, oleh Bisdik. Malahan itu sudah masuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi SPS tanam itu adalah bangga sudah diakomodir. Nah, ketika nanti ingin mendapatkan legalitas izin dari Bisdik, maka tinggal nanti barangkali kami bisa membersamai ke sana ke Bisdik Kabupaten Bandung, tentu saja melalui dari Kecamatan Abu Bakar. Nah, itu adalah kami akan selalu koordinasi dengan pihak kecamatan, juga nanti akan membersamai kita ke Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah kami sudah bersilaturahmi dengan Pak sebagai Kadisdik Kabupaten Bandung, dan alhamdulillah SPS Taman pun sudah punya kurikulum mandiri, dan itu sudah di-ACC oleh Bidang Perempuan Nasional dari Bisdik Pusatnya. Alhamdulillah. Jadi di sini adalah nanti kita pun akan berkolaborasi dengan Ibu Paudi dengan yang lainnya. Pokoknya itu adalah kita tujuannya untuk membina anak-anak kita usia 3 sampai 6 tahun. Dalam hal ini adalah sesuai dengan memang program masing-masing. Yang ini adalah basicnya, misalkan yang ditulis oleh masjid, maka di sana tentu saja warnanya adalah Islam tentu saja. Dan itu adalah sudah ada kurikulumnya. Hadirin sekalian, bahwasannya betul tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwasannya kita tidak boleh memaksa kepada anak kamu harus jadi anu, harus jadi anu. Terutama memang ego besar terkadang dari mama-mamanya atau papa-papanya. Kubu budak teh suaranya tersumbang, ayo ayeuna, nah itu didengarkan sinah jadi artis, sinah jadi penyanyi, masih dicapokan jangan tahu memang bisa. Maka sekarang itu di sini ada yang dikatakan kurikulum merdeka. Itu ada persilakan anak memilih sesuai dengan kemampuan bakat masing-masing.
Tetapi kalau dipaham, taman asuh anak muslim itu adalah lebih dikedepankan kaitannya dengan masalah keislaman. Wabil khusus itu membaca Al-Quran. Karena apa? Bahwa itu adalah merupakan satu basic yang sangat penting untuk perkembangan positif jiwa anak dan ilmu. Bahwasannya beda ketika anak pertama kali diajarkan Al-Quran dan diajarkan bukan dengan Al-Quran, sangat beda sekali perkembangannya. Maka dengan demikian, dengan cara tadi bermain, kami tidak maksa sebab apa? Judulnya juga taman asuh, taman asuh. Belum saatnya belajar taman asuh. Maka kami memperkenalkan kepada mereka itu adalah huruf-huruf hijaiyah. Di setiap sudut kan ada hujah, itu ha, itu kha, itu za. Diperkenalkan seperti itu. Maka saya mengatakan kepada bapak ibu guru yang mengajarkan itu, Anda tidak boleh menghukum ketika anak sulit untuk mengucapkan kunci, mengucapkan zaidah. Sebab ini adalah baru tahap pengenalan, ini adalah bermain. Tadi dia bermain sambil belajar sambil bermain. Maka dengan demikian, ini adalah kami dari pihak PKBRI melalui satuan atau sejenis taman asuh anak muslim itu adalah memperkenalkan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah pendidikan keislaman yang disampaikan sejak usia dini. Itu adalah masalah anak. Sekarang masalah orang tua. Kami dari LPP Sakinah itu bukan hanya anak, tetapi orang tuanya. Saya sudah sampaikan kepada beberapa unit tahap yang ditemukan dari Kabupaten Bandung. Nanti kumpulkan orang tuanya. Boleh jadi di antara mama-mamanya yang belum tahu bagaimana kita tuh berbicara tata cara berwudu. Boleh jadi ada yang belum tahu bagaimana melaksanakan sholat sesuai dengan contoh Rasulullah. Disampaikan juga masalah manasik haji. Boleh jadi nanti ada mama-mama dan bapak-bapaknya yang mau melaksanakan umrah. Itu di antaranya. Jadi itu adalah banyak hal. Dan di sana ada konsultasi keluarga. Kebetulan di kami ada lembaga terbaru di PKBRI. Kemudian nanti ketika masalah kesehatan, kalau saya Ustaz, ada lembaga kesehatan masyarakat. Dokter Agus di Cibaban, nah, di BKBRI sebetulnya insya Allah nanti akan kita sosialisasikan PKBRI tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Dan insya Allah kami akan soundingkan nanti remaja mesin ini adalah dengan anak-anak yang ada di desa Mengkarang. Masya Allah, kemarin baru saja dilatih. Jadi mudah-mudahan ke depan masalah pendidikan anak usia ini, kemudian remaja masjid, dan itu adalah mudah-mudahan kami minta dukungan dari orang tua dalam hal ini adalah pihak DKM, Pak juga, kemudian pihak yayasan untuk membina dan mendidik mereka supaya 5-10 tahun mereka dapat menjadi pemimpin umat yang hebat untuk meneruskan generasi kita. Barangkali untuk sementara itu saja dulu, nanti melalui saya jawab barangkali mudah-mudahan kita bisa berkembang. Jadi sekali lagi untuk pendidikan usia ini memang banyak ragamnya yang ada di khususnya desa Mengkarang, kecamatan Marga Asih. Ini adalah banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang mengembangkan pendidikan usia ini. Saya cuma mewanti-wanti luruskan
niat, sekali lagi, luruskan niat untuk mengembangkan pendidikan Islam untuk anak-anak kita. Jangan sampai ada niat membelok dari tujuan awal yang tadinya adalah untuk syiar menjadi apa? Masalah bisnis kesananya. Alhamdulillah. Sebab tidak sedikit yang seperti itu. Gara-gara itu parutan murid jadi lembaga satu dengan yang lainnya itu pabal-pabal. Punten di bumi asli di sini ada lembaga yang subhanallah berkembang. Yang pertama di Al-Haq, saya tahu ada TPA Al-Haq di sana. Kemudian ada Al-Quran di sana, ada tarbiyah ulama dengan pamutnya dengan umur. Di sana adalah ada lembaga dan di sini di Alkitab justru semakin banyak. Tapi alhamdulillah acukan jempol saya satu sama lain ada Al-Asri TK Islam terpadu luar TK asli TK Islam terpadu luar biasa. Itu luar biasa. Ayu Dharma itu adalah tergantung keinginan dari orang tua. Intinya bahwasanya jika orang tua serta kemana al-barakat, al-amanah atau al-haq atau asli mana silakan saja. Itu kan kalau Bapak Ibu sekalian belanja kemana tuh ke pasar kayu di Cigodewan biasa bebas. Mau kemana bebas. Sudah satu sama lain kita kayak pabal-pabal, nasi goreng pabal-pabal, ya dimakan keluarga yang banyak tidak. Silakan saja, tergantung menunya dari tiap lembaga itu. Nah, subhanallah. Jadi dengan ini mari kita dukung pembelajaran untuk anak-anak ini supaya mereka adalah berkembang. Kalau dekat dengan Alkitab, maka dengan cara yang lain untuk dalam wajib maka siapa saja. Nah, tidak ada masalah. Mungkin untuk dari saya bisa disampaikan. Terima kasih, nanti kita lanjutkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menginjak ke tanya jawab, saya mohon izin kita paralelkan dulu karena ini kesempatannya mungkin buat kami ini kesempatan yang langka. Suatu pengajian dihadiri oleh narasumber dengan latar belakang yang berbeda, Ustaz tujuh dengan agamanya dengan terapi Al-Qurannya ya Ustaz. Di sini juga ada gunanya seorang praktisi psikologi. Di sini juga ada Ustaz Ifin yang bergerak di bidang pengembangan dan pembinaan keluarga Sakinah, dan kita lengkapi kegiatan tersebut dengan pasangan mungkin yang akan memberikan sebagai diagnostik yang tepat. Tadi diubah jadi pembuka, sekarang jadi pembicara kunci. Maka tak pernah Ustaz saya. Ibu pada ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi Muhammadu yang hormati Pak Kades Mengarayu serta Bunda yang saya hormati Pak Pengawas Pendidik PK dan Pak Haji dan yang saya hormati narasumber Ustaz Rasul dan Ustaz Haji Bibi, yang saya hormati
Ketua Him Paudi Kecamatan ada? Hadir? Atau yang mewakili beserta terima kasih beserta guru Him Paudi dan yang saya hormati Ketua TKI Kecamatan hadir? Terima kasih beserta guru-guru. Alhamdulillah yang saya hormati Pak Kalakasi, kebetulan ini adalah Kalakasi pemberdayaan yang pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat, Kalakasi pembangunan. Kemudian yang saya hormati Pak RW, ada Pak RW 22. 3 RW 12, 13, 14. Hadirin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, alhamdulillah pada hari ini saya merasa berbahagia dan merasa bangga bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu jemaah sekaligus tamu undangan dari panitia negara dan undangan dari Ketua DKM Masjid Darul Muhajir dan Komplek Bumi Asri Desa Mengarayu Kecamatan Markas. Punten masih nggak paham gitu ya. Yang benar lagi sebelah baik pilih lupa. Hadirin yang kami hormati, sekali lagi rasa syukur ini saya berdoakan satu kebanggaan dan mudah-mudahan kita selalu mendoakan Bapak Ibu sehat dan bahagia di dalam pertemuan ini, sekaligus Allah mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita semua. Setelah saya menerima undangan dan dari pihak panitia Pak Asep, alhamdulillah ini lengkap dan saat ini bisa dilaksanakan. Ini adalah salah satu wujud kita yang tahu ilmu, yang tahu apa yang harus kita lakukan, ini merupakan kepentingan karena bisa membantu kegiatan ini program mati, yang mana program mati ini sesuai dengan visi-misi Kabupaten yaitu Kabupaten Bedas ini ya otomatis harus berubah. Dulu belum ada, sekarang ada. Dulu sudah ada tapi tidak berdaya, sekarang berdaya. Itu bedas. B-nya itu bagus. Ya. Kemudian E-nya edukatif. Dengan diundangnya oleh panitia penyelenggara, kita akan dan telah mendengar tadi baik itu oleh Pak narasumber yang pertama Pak Ustadz itu Pak Ibin dan kemudian ini cukup jelas tugas dan fungsi kita apa yang harus kita lakukan. Ternyata memang tugas kita anak itu sebagai objek bagaimana dibentuk ya, oleh orang tua, oleh orang adik. Guru itu orang adik sebagai pengampu budi anak-anak, yang mana panitia ini sudah membuat satu tema, yaitu temanya tematik, pengajian tematik. Tematik itu apa? Satu model yang kumpulan daripada materi atau pelajaran-pelajaran yang dibuat untuk satu model anak itu bisa belajar dengan merdeka, dengan bebas berekspresi, ya. Merdeka belajar ini itu, dan ini sudah akan menunjukkan tema ini nanti akan menjadi satu model bagaimana anak didik kita ini bisa berdaya sesuai dengan usianya. Tapi kata Pak Ustadz itu jangan dipaksa anak itu, biarkan anak itu berekspresi. Orang tua, guru itu sifatnya membimbing, mengasuh.
yang dipaksakan, karena memang usia anak balita ini patut ya, saatnya anak itu dibentuk karakternya dengan membawa karakter dari diri mereka. Ya, sehingga para ahli barusan kemudian juga menyampaikan menitipkan kepada orang tua dan gurunya bagaimana anak itu bisa merdeka belajar. Ya, ada tadi kata Pak Ustaz itu di sudut itu ada sentra, itu mengenalkan apa makna sentra tersebut supaya anak itu bisa menghafalnya dengan mudah, bisa mengartikan apa makna daripada sudut-sudut atau sentra-sentra itu yang dikenakan kepada anak didik kita. Dan saya yakin dan percaya kepada para guru termasuk juga kepada penyelenggara bahwa kita bisa buat di dalam membuat satu model itu dikembalikan kepada para penyelenggara dan praktik. Secara otomatis kalau misalkan ada yang terlupakan barangkali lembaga bisa kuat itu kuatkan kepengurusannya, komite tidak kepengurusannya untuk memajukan anak didik kita. Kalau dari segi kepengurusannya masih belum belum sepaham, ini akan mengganggu perjalanan teknik mendidik seorang guru anak. Ya, terus karena ya para antara kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lain ini mungkin harus menjadi catatan. Ya. Yang kedua, perhatikan legalitas supaya metode programnya itu nanti ada pembimbing dari pemerintah, baik itu dari Kemenak ya, maupun dari Kemendikbud. Itu sudah jelas programnya di situ. Kalau berdiri sendiri tanpa pegangan kebimbingan pemerintah nanti jalannya tidak, maaf ya, ini tidak mulus dan perkembangannya pun ini akan terhambat. Ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu, Ibu penyelenggara maupun pengajar itu mungkin tinggal dievaluasi bagaimana kita bisa menyelenggarakan pendidikan ini betul-betul sesuai dengan metode yang sedang dilaksanakan. Tadi saya sampaikan bahwa visi-visi Pak Bupati itu yang pertama bangkit, edukatif, dinamis. Kita harus tahu bahwa saat ini sudah ada perubahan zaman. Ya, pada saat itu yang namanya HP itu termasuk orang yang hebat, orang yang banyak duit. Ya, saat ini adalah bukan satu kebutuhan yang mau tidak mau kita harus bisa mengoperasikan, karena yang namanya ID ini bisa dibuat salah, bisa dibuat sejahtera, bisa dibuat cerdas. Ya, ini jadi khususnya untuk guru dan penyelenggara. Coba lihat anak didik kita sudah mulai diperkenalkan. Kadang-kadang ibu guru dan bapak gurunya ketinggalan ya, bagaimana cara mengoperasikannya. Nah ini supaya anak tidak salah, ibu gurunya harus cerdas. Ya, bagaimana mungkin di dalam tema panitia ini gurunya harus, orang tuanya harus cerdas. Ya, jadi ini supaya tidak salah di dalam mendidik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam pertemuan ini sangat luar biasa, diskusi panel yang nanti bisa dikolaborasikan tentang isi daripada materi tentang persoalan-persoalan yang ada di lapangan supaya Bapak Ibu bisa konsul langsung. Karena yang dihadirkan ini luar biasa, Ibu ya dari psikologi yang berpengalaman, kemudian Pak Kiai Tujuh adalah sebagai tokoh agama yang sudah dikenal oleh kita, termasuk Pak BP juga sebagai pengasuh dari BKPR MI. Ini sudah bisa beliau jabatannya MI, DKM dan sebagainya. Makanya ini pengalaman banyak
kalau kita dengar tadi beberannya adalah beliau sudah praktis di cara mengasuh anak, jadi memang sudah mengenal ya tentang cara bagaimana mendidik anak itu dengan satu ya. Selanjutnya visi obat itu apa lagi? B, D, A. A-nya itu ada visi. Ya, bagi kita mayoritas sebagai umat muslim ya harus bersifat humanis ya, familiar, harus beretika ya. Jangan sampai cara mendidik anak itu dengan cara kekerasan, pemaksaan ya. Yang ada adalah bagaimana supaya kita bisa mendidik itu sesuai dengan ajaran Islam yang kita selama ini kita lakukan. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah bagaimana masyarakat ini Bupati berharap bisa sejahtera. Bisa sejahtera itu ya dengan cara itulah Bapak Ibu mau belajar, mau membaca bagaimana perubahan hidup kita. Kunci sejahtera itu dari belajar itu, setelah belajar kita tahu, kita laksanakan, kemudian ada manfaatnya dan ada hasilnya. Ya, Bupati di samping bagaimana memberdayakan umat, memberdayakan masyarakat supaya berdaya melalui misi-misi Bupati ini sudah lengkap. Ya, ini kaitannya dengan meningkatkan PM. Yang pertama adalah bidang kesehatan. Ya, yang kedua bidang IPM ada 3: kesehatan, pendidikan. Yang satunya daya beli. Nah, Pak Bupati selama beliau menjabat kurang lebih dalam 1 tahun, IPM-nya cukup drastis meningkat sekali. Kenapa? Karena memang visi-misinya alhamdulillah mendapatkan dukungan dari masyarakat dan dari pemerintah. Sehingga IPM-nya seperti ini menurun. Ini adalah salah satu meningkatkan IPM di bidang pendidikan. Kemudian bidang daya beli, ya. Bidang daya beli Bupati sudah menyiapkan anggaran 40 miliar, ya. 40 miliar ini untuk para UKM yang tadinya terpuruk semasa pandemi 2 tahun belakang lewat. Sudah menyiapkan untuk para UKM nilainya minimal 500 sampai 2 juta. Itu tanpa adunan, tanpa jasa, ya. Jadi bergulir dengan pinjaman 2 juta yang berbeda kembaliannya. Ya, silakan. Ya, barangkali nanti kalau misalkan ibu masih penasaran kaitannya dengan apa yang bergulir yang disampaikan program Bupati, dan alhamdulillah nanti kita fasilitasi. Mudah-mudahan dari pihak BPR pun hari ini akan bisa konsultasi dengan Bapak dan Ibu sekalian supaya nanti tidak menjadi persoalan. Syukur-syukur di sini sudah ada yang terima, seperti halnya guru ngaji, ya. Guru ngaji atas insentif guru ngaji sudah tetapi cuma guru ngaji, ya, di kecamatan Bagasi itu yang mendaftar itu 660 sekian, yang baru terrealisasi baru 220, yang lainnya menggunakan persyaratan dan menggunakan diri. Ya, jadi sayang kalau tidak diambil. Ini uang kita tidak diambil, ya. Jadi makanya saya sengaja pada hari ini silakan nanti bilang Pak Pengawas, Pak Haji Dadang, beliau nanti bisa menjelaskan kaitannya dengan apa namanya insentif hubungan. Ya. Jadi jangan sampai masyarakat tidak tahu siapa ini Bupati rencana terus, ya. Makanya uang yang di bank ini masih ada, apa diambil? Saya untuk penguatan usaha semua. Ya. Jadi dengan pertemuan ini sangat banyak sekali karena ini merupakan diskusi panel sekaligus menyampaikan informasi program bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang hormati, selama nanti ada diskusi, ya, silakan nanti bertanya kaitan dengan
Assalamualaikum. Aduh, tapi sebetulnya sepertinya ya setelah bentar Pak Kiai semangatnya langsung karena pokok ya. Yang pertama ini hadir di sini itu ingin silaturahim memang sudah dilakukan dengan Pak Panitia dan Pak KM. Alhamdulillah setelah ini bisa kita ketemu ya. Kemudian yang kedua ingin perkenalkan ya, bahwa saya ini diberikan tugas oleh Pak Bupati sesuai dengan SK yang saya terima itu pada tanggal 30 Juni 2022. Berarti dari kasasi, ya efektif kasasi. Ya, alhamdulillah awalnya memang dulu saya seperti ini selaku sekretaris kecamatan pada tahun 2019-2021 ya 2021 ya 2 tahun 4 hari 2 tahun 4 hari dan tugas menjadi sama kawan ini selama 5 bulan 4 hari jadi ini alhamdulillah mohon doa Bapak Ibu mudah-mudahan saya bisa amanah bisa melaksanakan tugas sesuai yang ditugaskan Pak Bupati juga saya bisa memfasilitasi Bapak Ibu sebagai warga kami di Kecamatan Bekasi khususnya di Desa Ayu karena memang undangannya Kecamatan Bekasi semua ya Bekasi bisa amanah bisa saling kolaborasi bantu bagaimana mewujudkan Bekasi ini menjadi Bekasi yang smart. Bunyinya smart, cerdas. Ya, karena memang panitia penyelenggara juga sudah menggiring kita harus cerdas, kita harus belajar, kita harus paham, kita harus berlatih, ya, kita harus mengalami, kita harus menjaga. Nah ini hal ini memang lengkap semua. Ketika kita sudah cerdas, insya Allah sehat. Ketika sudah sehat, insya Allah berdaya kita. Ketika sudah berdaya, insya Allah sejahtera dan berkah kita semua. Demikian apabila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam